Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan hasil esai saya. Saya mengambil subtema yaitu problematika kekerasan seksual di Indonesia. Saya mengambil judul faktor penyebab kekerasan seksual di Indonesia. Jadi kasus kekerasan seksual di Indonesia ini adalah kasus yang memang sering kita jumpai, dan juga tidak hanya di Indonesia saja mengalami kasus kekerasan seksual tersebut, melainkan seluruh dunia juga masih dalam proses tahap penanganan kasus tersebut. Jadi pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berpihak terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya, dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggu atau korban. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental, maupun psikis. Nah, kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum, dengan kata lain, bukan atau tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini sejatinya memang sulit untuk diungkap dan juga sulit untuk ditangani, karena moralitas masyarakat menganggap kasus pelecehan seksual ini adalah sebagai aib. Nah, dengan begitu pihak yang berwajib pun juga susah untuk menemukan ini, karena korban itu lebih sering membungkam atau tidak speak up terhadap apa yang didapatkan atau yang diterima atas dilecehkan lah ibaratnya ya. Contohnya pemerkosaan juga, atau pelecehan di tempat umum itu tidak masyarakat Indonesia itu masih menganggap hal itu hanya hal sepele, padahal hal tersebut itu merupakan kendal atau merupakan sebuah tindakan yang sangat serius, dan juga itu berdampak sangat besar terhadap korban. Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan seksual pada perempuan dan anak adalah kurangnya pengetahuan dari lingkungan terdekat dan juga kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender. Nah, di sini yang dimaksud dengan pemahaman dari pengetahuan dari lingkungan terdekat ini maksudnya bisa dikatakan juga di ruang lingkup keluarga. Dari keluarga ini biasanya itu masih tertutup terkait sex education. Nah, dengan tertutup ini, jadi pemuda atau anak-anak ini mereka masih penasaran dan apa sih itu dengan seks. Nah, dengan penasaran ini, maka mereka akan melakukan hal tersebut, dan juga mencoba dan ingin tahu, karena anak-anak dan juga remaja ini memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi, dan juga isu terkait mengenai kesetaraan gender. Nah, ini yang sering dialami oleh pelaku ini menganggap bahwasannya dia ini lebih kuat daripada perempuan, dan saya bebas melakukan apapun kepada perempuan atau korban. Dan saya tegaskan bahwasannya kejahatan seksual ini mayoritas pelakunya adalah laki-laki, dan korbannya mayoritas memang perempuan ya. Saya juga menulis bahwasannya perkembangan teknologi juga mengambil jatah di sini. Karena apa? Karena dengan kemudahan mengakses konten-konten apapun, termasuk juga konten video pornografi.
jika seseorang menikmati video pornografi dan tidak ada tempat untuk melakukan aksinya, maka ini juga dijadikan sebuah alasan untuk melakukan perbuatan seksual. Nah, ini juga yang berbahaya ini, perkembangan teknologi. Tidak semua kasus kekerasan seksual dilaporkan kepada aparat yang berwajib karena paradigma masyarakat cenderung menilai kekerasan ini sebagai aib keluarga. Demi menjaga nama baik keluarga, kasus tersebut disembunyikan. Nah, kasus kekerasan seksual ini harus dilaporkan ke pihak yang berwajib agar memberi efek jerah kepada pelaku dan tidak menimbulkan kegiatan yang berkelanjutan dengan orang yang sama, dan memang harus dihukum orangnya itu agar menimbulkan efek jerah. Saya sempat mengambil contoh sebuah kasus yang terjadi di UGM, Universitas Gadjah Mada. Saya mengambil di kompas.com, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020. Pada saat itu ada kasus pelecehan seksual di KKN UGM diselesaikan secara damai atau diselesaikan secara non-litigasi. Kalau diselesaikan secara non-litigasi, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, itu ada memang diperbolehkan asalkan memenuhi konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli. Jadi memang syarat ini harus terpenuhi untuk melakukan non-litigasi. Tapi saya berpendapat sendiri bahwasannya kekerasan seksual di Indonesia, kekerasan seksual ini berbeda dengan kejahatan lainnya. Karena penyelesaian kekerasan seksual secara non-litigasi ini tidak menjamin memberikan efek jerah kepada pelaku, dan pelaku ini tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Malahan korbanlah yang memang mengalami dampak yang sangat besar, dan ini kedepannya si korban ini mengalami trauma dan gangguan fisik atau depresi. Nah, korban karena diselesaikan secara non-litigasi dan juga secara negosiasi, ini saya rasa tidak menutup kemungkinan pelaku tersebut melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, saya sih berpatokan kepada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cakul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tegas memberikan hukuman, tentu saja memberikan efek jerah ya. Perlu kita garis bawahi, itu memberikan efek jerah kepada pelaku. Inilah goalsnya itu di sini, agar memberikan efek jerah kepada pelaku. Dengan diselesaikannya dengan non litigasi, tentunya kita tidak bisa menjamin bahwasannya pelaku tersebut tidak melakukan hal yang sama, karena setelah melakukan perbuatan pelecehan tes itu umpamanya, itu dia merasa tidak bersalah karena hal itu juga tidak dihukum. Jadi tidak apa-apa dong saya melakukan hal yang sama lagi, kan seperti itu nanti pandangannya. Bahwasanya ini menggambarkan bahwa hukum positif di Indonesia masih tidak serius dalam menangani hal kekerasan seksual. Paradigma masyarakat juga perlu kita rubah, atau pemerintah juga turut ikut serta membantu edukasi terhadap pemahaman seksual ini, karena dengan paradigma masyarakat yang masih saja menganggap bahwa kasus kekerasan seksual itu hanya perbuatan yang biasa-biasa saja, dan juga menyalahkan, malah yang disalahkan ini korban. Ini yang lucunya, malah disalahkan itu korban. Nah, dan korban pun ya udah menjadi korban terus disalahkan, ya korban mau gimana lagi? Ya sudah, mending saya diam saja, tidak mau saya melaporkan ke pihak yang berwajib. Sekian yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas karena waktu yang disediakan oleh panitia hanya 10 menit. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf
Jika ada salah kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.